Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Humaira Alufa dari kelas A 2020, jurusan Sejarah Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial dan Humaniora dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo Malang. Sistem budaya dan dinamika. Kebudayaan memiliki arti secara umum, yaitu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian, kebudayaan ini sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Dan jika menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Selu Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Untuk yang kedua, dari Malinowski, mendefinisikan sebagai penyelesaian manusia terhadap lingkungan hidupnya serta usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sesuai dengan tradisi yang terbaik. Dalam hal ini, Malinowski menekankan bahwa hubungan manusia dengan alam semesta dapat digeneralisasikan secara lintas budaya. Untuk yang ketiga, dari Kujaran Ningrat, mendefinisikan kebudayaan ini sebagai seluruh sistem gagasan dan rasa tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Sistem budaya bersifat dinamis, artinya selalu mengalami perubahan terus-menerus. Perubahan kebudayaan sering terjadi seiring perubahan yang dialami oleh manusia. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan inilah yang disebut sebagai dinamika kebudayaan. Budaya terbentuk dari hubungan antar manusia serta manusia dengan kelompok lainnya. Wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman membagi 3 wujud kebudayaan, yaitu yang pertama, ideas atau gagasan. Wujud kebudayaan sebagai gagasan berupa nilai-nilai, norma-norma, peraturan, kepercayaan, ide-ide, ideologi, filsafah, maupun gagasan yang tertanam di dalam akal manusia. Gagasan dalam suatu kebudayaan selalu berkaitan satu sama lain, membentuk sistem budaya. Untuk yang kedua, aktivitas atau perilaku. Wujud kebudayaan sebagai aktivitas adalah tindakan yang sifatnya konkret, karena dapat dilihat, diamati, dan juga dapat didokumentasikan. Kebudayaan sebagai aktivitas dilihat melalui tindakan berpola yang dilakukan di masyarakat. Untuk yang ketiga, artefak atau berupa benda. Wujud kebudayaan sebagai artefak adalah segala sesuatu benda fisik yang dihasilkan dari aktivitas manusia, sehingga sering juga disebut dengan kebudayaan fisik. Oke, selanjutnya unsur kebudayaan dibagi menjadi 7. Untuk yang pertama, sistem bahasa. Bahasa ini merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesama. Yang kedua adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. Yang ketiga, sistem organisasi sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana bentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Yang keempat, sistem teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut.
Oke, selanjutnya sistem ekonomi, mata pencarian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Yang keenam, sistem religi. Kajian antropologi dalam memahami unsur religi sebagai kebudayaan manusia tidak dapat dipisahkan dari religious emotion atau emosi keagamaan. Untuk yang ketujuh, sistem kesenian. Perhatian antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni seperti patung, ukiran, maupun hiasan. Asimilasi dan akulturasi budaya. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Asimilasi ini muncul apabila ada golongan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda bergaul langsung secara insentif dengan waktu yang lama. Contohnya yang pertama, perubahan gaya berpakaian. Adanya perubahan gaya berpakaian yang mengikuti tren K-pop atau yang kebarat-baratan. Yang kedua, adanya musik dangdut. Musik dangdut ini dapat dihasilkan dari pengaruh musik Melayu dan musik India. Untuk yang ketiga, penggunaan baju koko yang dilakukan oleh warga Indonesia. Proses sosial terjadinya asimilasi. Yang pertama, kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua, individu-individu sebagai anggota kelompok itu saling bergaul secara langsung dan insentif dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan-kebudayaan dari kelompok manusia tersebut masing-masing berubah dan saling menyesuaikan diri. Biasanya, golongan-golongan yang dimaksud dalam suatu proses asimilasi adalah suatu golongan mayoritas dan beberapa golongan dalam pengertian yang berbeda, khususnya berkaitan dengan interaksi antar kebudayaan. Asimilasi etnis Cina dan Melayu di Bangka Abdullah ID 2009 menggunakan tingkatan proses asimilasi tersebut untuk mendeskripsikan proses asimilasi etnis Cina dan Melayu di Bangka dengan hasil sebagai berikut. Untuk yang A, asimilasi kultural yang terjadi pada 4 elemen kultural, yaitu penggunaan bahasa Melayu, makanan khas, pakaian Melayu, dan aktivitas ritual atau seremonial tahunan dan konversi agama. Untuk yang B, asimilasi struktural telah terjadi secara luas, terutama berkaitan dengan partisipasi orang Cina dalam kegiatan ekonomi dan pendidikan. Yang C, asimilasi perkawinan lebih sering terjadi di kalangan orang Cina yang berstatus sosial ekonomi menengah ke bawah, yang berada di desa-desa atau di kota-kota dan pemukiman yang relatif tidak berjauhan dengan pemukiman orang Melayu. Yang D, asimilasi identifikasi atau rasa kebangsaan terjadi pada derajat yang tinggi, tidak terdapat perbedaan derajat yang signifikan dalam berbagai pelapisan sosial masyarakat, baik Cina maupun Melayu di pedesaan atau perkotaan. Yang E, asimilasi tanpa prasangka dan asimilasi tanpa diskriminasi. Asimilasi jenis ini di Bangka telah terjadi secara luas. Orang Cina baik di kota-kota, di desa-desa, dan di lingkungan-lingkungan tertentu relatif tidak pernah mengalami tindakan prasangka dan diskriminasi dari kelompok etnis mayoritas Melayu. Oke, selanjutnya akulturasi. Akulturasi ini adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.
Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara bagian kebudayaan yang sukar berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing dengan bagian kebudayaan yang mudah berubah dan terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan asing. Covert culture, misalnya yang pertama sistem nilai-nilai budaya, yang kedua keyakinan-keyakinan keagamaan yang dianggap keramat, yang ketiga beberapa adat yang sudah dipelajari sangat dini dalam proses sosialisasi individu warga masyarakat, dan beberapa adat mempunyai 4 fungsi yang terjaring luas dalam masyarakat. Sedangkan overt culture, misalnya kebudayaan fisik seperti alat-alat dan benda-benda yang berguna, tetapi juga ilmu pengetahuan, tata cara, gaya hidup, dan rekreasi yang berguna dan memberi kenyamanan. Selanjutnya, kebudayaan, mitos, dan religi Indonesia. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan ini adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan kebudayaan yang sangat majemuk. Terdapat ratusan suku yang ada di Indonesia sehingga sangat sulit menentukan satu kebudayaan nasional secara konsensus. Adanya sebuah kebudayaan nasional ditakutkan malah dapat menekankan kebudayaan lain yang lebih kecil. Mitos dan folklore. Mitos pada intinya memiliki asal-usul suatu bangsa yang seringkali dianggap suci. Sedangkan cerita rakyat atau folklore adalah kumpulan cerita fiksi tentang manusia atau binatang. Ilmu yang mempelajari cerita rakyat disebut folkloristik. Menurut Branford, folklore dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu folklore lisan, misalnya dongeng, mit, anekdot, legenda, pantun, dan lain-lain. Yang kedua adalah folklore secara lisan, biasanya dalam bentuk permainan. Yang ketiga, folklore bukan lisan, misalnya pakaian, makanan, dan minuman. Sebuah folklore berupa mitos biasanya bisa sama pada daerah dengan kebudayaan yang beririsan. Lakon Panji berupa cerita Jakatarup tidak hanya bisa ditemui di Jawa dan Sunda saja, namun juga di Thailand, Kamboja, Korea, maupun di Jepang. Sistem religi di Indonesia. Menurut Kujaraningrat mendefinisikan religi ini sebagai sistem yang terdiri dari konsep-konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya. Ritual dan sistem kepercayaan merupakan salah satu unsur kebudayaan yang bisa dihampiri dalam setiap kelompok masyarakat di dunia. Ritual keagamaan merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang keramat. Inilah agama dalam praktek in action. Agama lokal yang terdapat di Indonesia yang pertama adalah Marapu dari Sumba, Kejawen dari Jawa, Keharingan dari Dayak Kalimantan, Parmalim atau Parugamo Malim dari Batak, Sunda Wiwitan dari Sunda Jawa Barat, Sedulur Sikep saudara Sikep adalah ajaran Samin atau Saminisme dari Blora, Rembang, Pati, Kudus, dan Bojonegoro. Benturan dan konflik kebudayaan. Yang menjadi salah satu faktor penyebab konflik adalah adanya perbedaan kebudayaan. Karena kebudayaan melekat turun-temurun dalam waktu yang sangat lama pada sebuah kelompok, suku atau masyarakat. Bahkan kebudayaan ada yang menjadi sebuah kepercayaan meski hanya berawal dari sebuah adat. Dalam revolusi sosial berhadapan setidaknya 2 kebudayaan,
yaitu kebudayaan aristokratik sebagaimana yang berkembang dan dikembangkan dari istana, dan kebudayaan demokratik yang tersebar dan berkembang bersama kemerdekaan. Kebudayaan aristokratik mengenal dan kental secara dengan filsafat dari hierarki sosial yang membedakan manusia berdasarkan kelahirannya. Untuk kebudayaan demokratik mengajarkan persamaan. Muncul dan diterimanya kebudayaan demokratik menjadi dorongan untuk menghapuskan segala sesuatu yang berhubungan atau yang berbau dengan kebudayaan aristokratik. Oke, penyebab munculnya konflik kebudayaan. Yang pertama adalah kecemburuan sosial. Yang kedua adalah sentimen kebudayaan. Yang ketiga, perubahan nilai-nilai budaya akibat globalisasi. Sebagai contohnya, pengaruh budaya tanpa adanya pertentangan antar kebudayaan adalah musik dangdut kuplung. Musik dangdut ini berasal dari India yang dipadukan dengan nuansa suling dan hentakan gendang khas pesisir pantai utara Jawa, serta penggunaan alat musik modern dari barat seperti gitar, keyboard, dan drum. Musik pop Jawa seperti yang dimainkan oleh Denny Caknan juga merupakan bukti bagaimana budaya bisa diserap tanpa munculnya konflik. Walau begitu, bukan berarti konflik ini tidak ada sama sekali, karena bisa saja terjadi konflik dengan kelompok yang lain. Oke, baik teman-teman, sekian penjabaran dan penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.